Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Untuk kali ini saya akan sedikit membahas soal upah lembur. Bagaimana upah lembur pada libur resmi pemerintah. Contohnya kita sebut saja Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan seterusnya. Nah, sahabat semua yang bekerja di sebuah perusahaan mungkin sudah banyak mengetahui terkait dengan upah lembur ini, atau ada juga para sahabat yang masih belum terlalu jelas apakah upah lembur ini memang benar wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerjaannya pada hari libur resmi tersebut, atau upah lembur itu bersifat kebijaksanaan. Nah, mungkin hal ini jarang muncul pertanyaan, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir sebagian besar para pekerja atau buruh di Indonesia sudah memahami apa itu yang disebut dengan bekerja lembur, dan juga sudah memahami apa itu yang disebut dengan upah kerja lembur. Nah, sahabat sekalian, mungkin untuk pemahaman terkait dengan upah lembur sudah banyak yang mengetahui, tetapi saya akan merefresh lagi bagaimana perhitungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, apakah yang menjadi dasar perhitungan dari ketentuan upah lembur ini? Yuk kita kupas sedikit terkait dengan dasar hukum atau payung hukum dari ketentuan ketenagakerjaan, khususnya upah kerja lembur. Baik, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja, Yungto pasal 29 ayat 2, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yaitu tentang PKWT, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Nah, kita akan menjadikan itu sebagai dasar dari perhitungan dan ketentuan terkait dengan pekerjaan lembur dan upah kerja lembur pada hari libur resmi. Bagaimana perhitungannya? Lembur pada hari libur resmi, contohnya yang tadi yang saya sebutkan adalah tentang Idul Fitri. Bagaimana perhitungannya? Jika si pekerja diperintahkan untuk melakukan pekerjaan lembur pada hari libur nasional atau hari libur resmi, maka bagi si pekerja tersebut berhak atas upah lembur sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perhitungan pertama adalah jam pertama bekerja sampai dengan jam ke-7, maka upah per jamnya dikalikan 2. Ya. Jadi jam kerja pertama absen, langsung dia bekerja sampai dengan 7 jam ke depan, maka perhitungan upahnya per 1 jam itu dibayar 2 kali. 2 kali dari apa? 2 kali dari rumusan, nanti kita akan sampai ke sana. Oke, kemudian jam ke-8, perhitungan upah lemburnya per jam dibayarkan 3 kali. Kemudian kalau masih lembur terus, maka di jam ke-9, ke-10, dan ke-11 akan dikalikan dengan 4. Ya, per jamnya, per 1 jamnya dikalikan dengan 4. Oke, kemudian berdasarkan pasal 34, yang menjadi rumusan bagaimana perhitungan kerja lembur adalah 1/173 dikalikan dengan upah. Baik,
Selanjutnya, bagaimana dasar menghitung untuk mendapatkan 1 jam? Rupiahnya itu berapa dalam 1 jam? Yaitu dasar perhitungannya adalah 100% dari upah, yaitu bila mana upah itu terdiri dari komponennya upah pokok dan tunjangan tetap, maka perhitungannya pengalinya adalah 100%. Tetapi jika komponen upah itu terdiri dari pertama upah pokok, kedua tunjangan tetap, ketiga tunjangan tidak tetap. Kan ada di beberapa perusahaan dia menggunakan komponen upahnya, ada tunjangan, ada upah pokok, ada tunjangan tetap, dan ada tunjangan tidak tetap. Tapi ada juga perusahaan yang hanya memberlakukan komponennya upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, terkait dengan perusahaan yang menggunakan komponen upahnya yaitu dengan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, berapa persen upah sebagai pengali dari rumus untuk mendapatkan rupiah upah lemburnya per jamnya? Oke, jadi untuk perusahaan yang memakai komponen upahnya upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka perhitungannya pengalinya adalah 75% minimal dari total keseluruhan. Misal upah 1 juta rupiah, kemudian kita lebih sederhanakan lagi, contoh upah pokoknya 500.000 rupiah, kemudian tunjangan tetapnya 250.000 rupiah, kemudian tunjangan tidak tetapnya 250.000 rupiah, sehingga total keseluruhan take home pay atau upah yang diperoleh oleh pekerja, yang didapat oleh pekerja adalah 1 juta rupiah. Maka saat perhitungan pengalinya sebagai rumusan untuk mendapatkan per jam upah lembur adalah 1/173 dikalikan dalam kurung upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, minimal penggabungan dari keseluruhan itu harus 75%. Berarti 1/173 dikalikan 750.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang memakai komponen penggajian terhadap karyawannya hanya upah pokok dan tunjangan tetap, yang totalnya upah pokok dan tunjangan tetap adalah 1 juta, katakanlah upah pokoknya 700.000, tunjangan tetapnya 300.000, maka pengalinya adalah 1/173 dikalikan 1 juta, karena harus 100% kalau tunjangan pokok dengan kalau upah pokok dengan tunjangan tetap. Sampai sini semoga sahabat paham perhitungan mengenai mendapatkan rupiah per jamnya berapa. Oke, setelah kita mendapatkan rupiah per 1 jamnya, bagaimana perhitungan selanjutnya? Kita masuk saja kepada contoh langsung agar mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Katakanlah seorang pekerja mendapatkan upah 4.600.000 rupiah, 4.600.000 rupiah, yaitu upah pokok sudah termasuk tunjangan tetap. Berapapun nanti pembaginya, apakah upah pokoknya 3 juta, kemudian tunjangan tetapnya 1.600.000 atau seterusnya, ya, tidak masalah. Tapi yang jelas pengalinya harus 100%. Jadi 1/173 dikalikan 4.600.000 rupiah. Nah, berapa yang didapat dari pengalinya tersebut? Yaitu 26.589 per jam. Ya, saya ulang lagi. Jika gajinya 4.600.000, maka untuk mendapatkan per 1 jam upah pokoknya untuk lembur 1/173 dikalikan 4.600.000 rupiah, sehingga didapatlah 26.000
rupiah per 1 jam. Oke. Kemudian bagaimana perhitungan untuk upah kerja lembur pada libur resmi seperti Idul Fitri dan seterusnya? Yuk kita coba berhitung untuk memberikan informasi ke sahabat semuanya, dan ini harus dipatuhi oleh pengusaha. Bila mana tidak, pengusaha akan diberikan sanksi dan si pekerja akan berhak untuk melakukan tuntutan terhadap apa yang menjadi haknya terkait dengan upah kerja lembur. Oke, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya seperti ini. Untuk 1 jam pertama sampai dengan 7 jam, 1 jam pertama sampai dengan 7 jam, pengalinya adalah 26.589 dikali 1 sampai 7 jam, yaitu 26.589 dikali 2. Dikali 2 dulu. Kenapa? Karena nanti berikutnya pengalinya 1 sampai 7 jam itu perkaliannya adalah 2 kali. Jadi 26.589 dikali 2 hasilnya berapa? Yaitu diperoleh 53.179. Jadi per jam untuk upah kerja lembur libur resmi per jamnya hitungannya dengan upah yang 4.600.000 tadi saya informasikan di awal, yaitu hasilnya per jam Rp53.179. Nah, bagaimana pengalinya kalau si pekerja ini bekerja dalam 1 hari, katakanlah Idul Fitri, dia harus bekerja selama 11 jam. Kita ambil contoh 11 jam. Berapa sih upah yang harus dia peroleh selama bekerja 11 jam itu? Untuk jam pertama sampai jam ke-7, perhitungannya per 1 jamnya dikalikan 2. 1 jamnya yaitu 26.589 dikalikan 2 sama dengan 53.179. Kemudian 53.179 dikalikan 7. Karena di 7 jam pertama kita kalikan dengan 2. Dikali 7, 53.179 dikali 7 sama dengan 372.254. Oke, saya ulang. Hal ini disampaikan mengingat masih banyak sahabat-sahabat yang ada di beberapa perusahaan request atau meminta kepada kami untuk bisa diberikan sedikit penjelasan terkait dengan perhitungan upah lembur pada hari libur resmi, yaitu salah satunya Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Nah, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi pengusaha maupun bagi si pekerja. Saya tetap akan mengatakan bermanfaat bagi pengusaha. Kenapa saya katakan bermanfaat bagi pengusaha? Karena agar supaya pengusaha tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena kalau perusahaan atau pengusaha melanggar hukum, tentunya akan ada sanksi-sanksi dari pemerintah, sanksi-sanksi hukum yang harus mereka terima sebagai konsekuensi pelanggaran hukum. Nah, bagi pekerja pun harus melihat pada kondisi perusahaan. Bagaimana perusahaan ini? Apakah memang perusahaan ini sehat? Terlebih setelah mengalami pandemi, setelah mengalami kesulitan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dengan masih eksisnya perusahaan sampai saat ini pun itu patut kita syukuri. Artinya apa? Artinya juga adalah bahwa ada suatu hal yang sifatnya normatif yang tadi saya sampaikan terkait dengan upah kerja lembur, tapi ada hal juga yang sifatnya kebijakan atau di luar dari hal-hal yang sifatnya normatif. Apakah boleh? Ya, saya akan sampaikan, akan jelaskan bahwa ya boleh saja sepanjang, tolong diingat baik-baik, sepanjang antara pengusaha dan pekerja menyepakati satu hal lain di luar ketentuan normatif dan itu tidak merugikan dari salah satu pihak. Katakanlah begini, perusahaan memang punya kewajiban seperti yang saya sampaikan dengan
biaya itu tidaklah sedikit, ya, itu relatif cukup besar. Nah, itu pertama. Kedua, si pekerja pun tentunya berharap sebenarnya mereka ketika libur resmi, katakanlah Lebaran, begitu ya, katakanlah Lebaran atau Idul Fitri, tentunya berharap bisa berkumpul dengan sanak saudara. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang harus mereka lakukan selain bersilaturahmi atau berhalal bihalal dengan sanak saudara, keluarga. Nah, tetapi karena permintaan dari perusahaan, mengingat pada hari raya Idul Fitri ini tentunya khusus bagi sektor pariwisata, dalam hal ini salah satunya adalah restoran, maka mereka sangat berharap pekerja itu bisa melakukan pekerjaan lemburnya. Kenapa? Karena tentu saja banyak pengunjung yang akan datang, dan ini satu masukan yang relatif cukup baik buat perusahaan. Tetapi perusahaan harus ingat, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang kemudian bagaimana keuntungan itu bisa lahir, bisa mereka peroleh, tentunya ada si para pekerja. Para pekerja ini juga harus dihargai. Nah, ketentuan normatif penghargaan terhadap pekerja itu adalah upah kerja lembur. Oke. Satu hal lain, bagaimana jika seandainya perusahaan memanggil pekerja atau perwakilan pekerja dengan menyampaikan seperti ini, kami tidak mau melanggar hukum, tapi saudara-saudara para pekerja juga paham situasi saat ini seperti apa. Bagaimana jika saudara tetap bekerja di hari libur resmi, ya, hari libur resmi, tetapi kami mungkin tidak bisa membayar upah kerja lembur, tetapi kami akan memberikan semacam katakanlah uang transport atau uang apapun itu, tetapi besarnya tidak sebesar jumlah sesuai ketentuan normatif, katakanlah separuhnya atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, hal ini apakah dibolehkan? Boleh saja, sampaikan saja kepada pekerja, tinggal nanti para pekerjanya bagaimana. Kalau para pekerjanya menyepakati, karena pekerja juga tentunya bekerja di perusahaan ini tidak sehari dua hari, tetapi masih lama, dan berharap perusahaan tetap mempekerjakan dia, tidak melahirkan satu kondisi-kondisi yang kurang elok, kurang menyenangkan, maka si pekerja menyambut baik hal yang disampaikan oleh perusahaan dan menerima. Oke, baik, ingat, penerimaan pekerja seperti itu, menerima bahwa tidak dibayar sesuai dengan ketentuan normatif dan hanya menerima apa yang menjadi kebijakan perusahaan, itu bila mana dua pihak sudah menyepakati itu, ingat, jangan sampai lupa, buatlah secara tertulis sebagai dasar, karena di dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto 1338, ketentuan atau kesepakatan tertulis tersebut akan menjadi undang-undang bagi para pihak. Artinya secara normatif yang terlanggar, yang tidak sesuai, itu bisa dialihkan menjadi satu ketentuan yang lebih tinggi sifatnya, yaitu kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bila mana pengusaha akan melakukan itu, buatlah secara tertulis dengan para pekerja dan harus ditandatangani atas dasar kesepakatan. Kalau ada serikat, maka bersama dengan pengurus serikat. Jika tidak ada serikat, maka perwakilan dengan dari pekerja. Atau kalau tidak ada perwakilan, silahkan man to man, artinya orang per orang. Intinya hanya satu, buatlah surat kesepakatan bahwa dua pihak, pengusaha dan pekerja, sepakat untuk memberikan upah kerja lembur itu dengan bentuk lain, artinya tidak secara normatif. Tetapi bila mana pekerja tidak membubuhkan kesepakatan itu dalam bentuk tertulis, maka pengusaha tetap wajib membayar, dan bila mana tidak dibayarkan upah kerja lembur itu, maka pekerja berhak untuk menuntut dan bahkan meminta untuk dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, ya, karena ini masuk kepada perselisihan hak.
Selain ada perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi ini masuk kepada undang-undang tentang lembaga penyelisihan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak. Nah, perselisihan hak ini bisa saja muncul kemudian setelah adanya libur resmi yang tidak dibayarkan upah lemburnya oleh si pengusaha. Apapun alasannya, pengusaha tetap wajib kecuali sudah ada kesepakatan lain dengan pihak pekerja. Nah, saya rasa itu untuk hal yang terkait dengan upah kerja lembur pada hari libur resmi. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.